Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin kembali membahas tentang pertandingan dari Liga 1. Kali ini pertandingan antara Persija Jakarta versus Barito Putra yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tapi pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa Liga 1 musim ini memakai format yang sama seperti biasanya. Artinya tidak akan ada 4 tim teratas atau yang berada di zona 4 besar yang nanti akan bermain di final series atau yang kita kenal dengan istilah kerennya Championship Series. Artinya bagi tim yang ingin menjadi juara, dari pertandingan pertama mereka sudah harus bisa mendapatkan yang namanya konsistensi dalam cara bermain. Tentu itu tidak mudah, tapi menurut hemat saya, dua tim yang akan bertanding nanti malam punya peluang yang sama untuk bisa bersaing di papan atas. Tapi tentu itu juga harus diimbangi dengan performa dari para pemain mereka. Terutama pemain-pemain yang mereka andalkan dalam urusan mencetak gol. Karena baik Persija Jakarta dan juga Barito Putra punya kelemahan yang mirip walaupun tidak sama. Yaitu dalam urusan mencetak gol, dan yang kedua adalah dalam cara bertahan. Seandainya dua tim ini bisa mencetak lebih banyak gol lagi musim lalu dan juga bisa bertahan secara benar dan baik, maka bukan tidak mungkin dua tim inilah yang musim lalu juga lolos ke Championship Series. Karena sebetulnya dari segi kemasukan gol, Persija tidak kemasukan banyak gol, bahkan lebih sedikit dari Bali United atau juga Madura United. Tapi dalam urusan mencetak gol, mereka tidak produktif. Maka itu mereka hanya bisa bersaing di papan tengah. Sama juga seperti Barito Putra, yang di awal musim lalu mereka sempat bersaing dan juga meramaikan persaingan di papan atas, tapi ternyata memasuki putaran kedua performa mereka mulai menurun karena kesulitan bagi para pemain mereka untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka ciptakan dan juga lini pertahanan mereka yang tidak sesolid seperti di putaran pertama musim lalu. Sehingga Barito Putra pun akhirnya hanya bersaing di papan tengah dan juga menyelesaikan musim lalu dengan berada di zona papan tengah. Nah tentu dengan semangat baru musim ini, dua tim yang akan bertanding nanti malam punya target yang sama, yaitu untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan perdana. Walaupun kemenangan di pertandingan perdana bukan merupakan jaminan bahwa sebuah tim akan bisa menjadi juara. Tapi jika bisa menang di pertandingan perdana, tentu itulah yang akan memberikan momentum bagi masing-masing tim yang diharapkan bisa mereka bawa ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan yang menarik dari pertandingan nanti malam adalah faktanya bahwa Persija Jakarta akan bermain di Jakarta International Stadium. Inilah yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Karena Persija perlu yang namanya home base atau kandang mereka. Dan kali ini mereka mendapatkan kesempatan untuk memakai Jakarta International Stadium kecuali nanti ada agenda lain di stadion tersebut. Jadi ya dengan bisa bermain di JIS, tentu inilah yang akan memberikan semangat tambahan kepada para pemain dari Persija Jakarta. Yang sebetulnya dari segi materi pemain gak buruk-buruk amat. Cuman kan bagaimana para pemain dari Persija bisa bermain kompak, bukan dalam urusan mencetak gol saja, tapi juga dalam urusan melakukan pressing. Nah itu juga merupakan salah satu kelemahan dari para pemain Persija musim lalu. Saya tidak melihat semua pemain Persija yang bermain di tengah itu punya kemampuan yang sama untuk melakukan pressing. Sehingga para pemain tim lawan itu lebih sering lepas pada saat mereka mampu menguasai bola cukup lama di area lini tengah dari Persija Jakarta. Artinya musim ini para pemain Persija harus fokus untuk bisa melakukan pressing yang intens seperti yang mereka lakukan 2 musim sebelumnya. Yang pada saat itu kan memang adalah musim pertama dari Thomas Doll. Pada saat itu saya menjelaskan juga kepada teman-teman bahwa Persija Jakarta adalah salah satu tim selain PSM Makassar yang mampu melakukan pressing yang intens dan juga konsisten. Sehingga Persija pada musim tersebut, 2 musim lalu, adalah tim yang paling sedikit kemasukan gol. Jika saya tidak salah, hanya kemasukan 27 gol dari 34 pertandingan. Jika saya salah, silahkan kalian bisa koreksikan, ada kolom komentar di bawah konten ini. Artinya memang pressing dari para pemain Persija musim ini harus intens seperti yang mereka lakukan 2 musim lalu. Supaya apa? Supaya para pemain tim lawan itu tidak leluasa untuk bisa menyerang dan memasuki area pertahanan mereka. Bukan berarti Persija tidak punya pemain-pemain yang bagus di lini pertahanan. Persija punya pemain-pemain yang sangat bagus di lini pertahanan, tapi first line of filter itu harus dimulai dari lini tengah Persija Jakarta. Artinya jika nanti Gayos diturunkan, Bueno, Reski Fandi, atau Witan, atau juga Syahrin Abimanyu, nah pemain-pemain ini harus bisa melakukan pressing dengan baik. Sedangkan dari Barito Putra yang musim ini mereka punya banyak pemain baru
Apalagi di posisi penjaga gawang, kali ini ada Satria Tama, ada juga Rido. Di lini belakang ada juga Lukau, ini pemain yang bagus ya, yang sebelumnya bermain bagi PSIS Semarang dan sebelumnya lagi bermain bagi Persikabo. Di tengah sekarang mereka punya Levi Madinda. Ya artinya tim ini juga harus bisa memanfaatkan situasi counter attack dengan baik. Tim ini dilatih oleh Rahmat Darmawan yang kita tahu selalu meminta para pemain mereka memanfaatkan yang namanya transisi. Dan juga yang saya suka dari Rahmat Darmawan adalah dia selalu meminta para pemain bermain dengan mengandalkan umpan-umpan pendek, kecuali nanti sudah masuk ke area pertahanan tim lawan, maka akan lebih sering crossing-crossing yang diberikan oleh para pemain dari Barito Putra. Artinya memang dari segi taktik, masing-masing pelatih nanti malam akan memakai taktik yang berbeda. Karena kalau saya melihat secara sekilas permainan dari Persija di Piala Presiden, walaupun itu menurut saya bukan bentuk permainan sebenarnya dari Persija ya, karena kan pelatih baru mereka nih Carlos Peña yang asal Spanyol ini mencoba hampir semua pemain, bahkan pemain muda yang namanya Goli ya, yang kalau nggak salah usianya masih 15 tahun. Tapi sekilas saya sudah bisa melihat bahwa Peña sepertinya menginginkan para pemain Persija menutup ruang pada saat ada pemain dari tim lawan itu menguasai bola, dan juga ada pemain lain yang perlu menekan supaya ada yang namanya sistem double cover. Nah ini sangat penting agar para pemain tim lawan itu tidak bisa leluasa untuk membangun serangan. Selain itu juga saya melihat para pemain Persija diminta untuk mengandalkan umpan-umpan pendek, tapi tidak tertutup kemungkinan memberikan crossing pada saat bola itu sudah diberikan ke sektor sayap. Artinya ada cara bermain yang berbeda dari Persija musim ini. Mereka tidak saja mengandalkan umpan-umpan pendek, tapi juga akan ada banyak crossing. Tapi crossing-crossing ini yang saya harapkan akan diberikan lebih mendatar, jadi jangan terlalu tinggi juga. Karena pemain seperti Gustavo itu adalah pemain yang biasa akan lebih ideal menerima crossing-crossing datar atau juga umpan-umpan terobosan. Jadi harus ada yang namanya improvisasi dalam memberikan crossing. Kalau cuma hanya memberikan crossing tinggi, ya saya pikir itu akan bisa dibaca oleh para pemain dari Barito Putra. Dan secara kualitas pemain juga Barito Putra punya pemain-pemain yang bagus ya. Nah kalau kita melihat pemain yang akan bermain di lini depan dari Barito Putra, bahkan mereka sekarang ini punya yang namanya Yusuf Ezejari. Saya ingat pemain ini pernah bermain di Persik Kediri beberapa musim yang lalu, dan pada saat itu jika saya tidak salah dia sampai bisa mencetak 19 gol dalam satu musim. Dan mereka juga ada pemain lainnya dari Nigeria, Al Haji Gero. Ada juga Bagus Kavi yang sekarang posisinya bermain di wing ya, wing sebelah kanan. Dan tadi sudah saya sebut Levi Madinda, ada juga Murilo, ini juga pemain yang cukup pintar ya pergerakannya dari tengah. Lebih banyak pemain Brazil ya di Barito Putra, ada juga Tegar Infantri. Ada juga kita lihat di pertahanan Iqbal Gwijangge, ya ini pemain muda ya, yang merupakan bagian dari timnas U20 ya. Timnas U20 yang kemarin itu menjadi juara dari Piala AFF ya. Kan dia bersama Kadek Arel dan juga Buffon ya, bermain di lini pertahanan. Dan ada juga Novan Sasongko. Novan Sasongko juga ini kayaknya pemain baru nih ya, sebelumnya bermain di Madura United. Yes, betul, sebelumnya bermain di Madura United, dan dia ini adalah pemain yang bisa bermain di sektor sayap ya. Nah itu dia, artinya dari segi kualitas pemain Barito juga agak kalah, dan Persija yang saya harapkan kali ini Gustavo fit 100% sepanjang musim, karena dialah pemain yang sebetulnya menurut saya punya skill yang luar biasa, bisa build up juga dari lini tengah, bisa ya istilahnya menjadi pemain yang menghubungkan lini tengah ke lini depan, walaupun dia bukanlah midfielder. Tapi pemain ini sangat sering menjemput bola. Dan kita tahu ada Witan Sulaiman yang sangat diperlukan. Doni Tripamungkas diharapkan juga mendapatkan menit bermain. Dan yang menarik nih, baru saja tadi saya melihat update di sosial media, ada kiper baru ya, kiper asal Brazil ya, Carlos Eduardo di Persija Jakarta. Nah artinya persaingan di posisi kiper semakin ketat nih kali ini di Persija. Dan kita tahu kapten tim musim ini dari Persija adalah Rizky Ridho, yang kita tahu adalah pemain tim nasional Indonesia. Jadi teman-teman, kalau menurut saya pertandingan nanti malam akan berjalan ketat, dan saya yakin Persija akan keluar all out untuk bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdana mereka, di pertandingan pembuka musim ini. Sedangkan Barito akan lebih banyak memanfaatkan counter attack, dan feeling saya Persija punya peluang yang besar untuk meraih kemenangan. Mungkin skor akhirnya adalah skor yang tipis ya, karena Barito juga punya defensive line yang cukup solid ya. Ya kita nikmatin saja teman-teman jalannya pertandingan nanti malam, dan kebetulan juga nanti saya yang siaran ya. Di Indosiar kita akan live mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pokoknya kuncinya bagi Persija Jakarta jika mereka ingin kembali bersaing di papan atas, produktivitas mereka harus dijaga. Dan musim ini kan mereka punya banyak pilihan di posisi striker ya, selain juga Gustavo, ada yang namanya Marco Simic,
Ya, bahkan Witan Sulaiman juga sebetulnya bisa bermain sebagai striker palsu. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan nanti malam yang saya yakin akan berjalan seru walaupun Barito sebagai tim tamu, tapi mereka juga akan memberikan nuansa permainan yang berbeda dengan compact football mereka ya. Compact, memadatkan lini tengah, tapi counternya akan cepat. So we enjoy the game, dan bagi teman-teman yang punya prediksi yang berbeda, kalau feeling saya sih Persija kemungkinan akan meraih kemenangan. Bukan pasti ya, kemungkinan akan meraih kemenangan dan bisa jadi juga skor akhirnya adalah skor yang tipis. Maybe 2-1 atau 2-0 atau mungkin juga 3-1. Nah teman-teman kalau punya prediksi yang berbeda bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.